Mengenal Olivira Balo, perempuan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang memilih resign dari kantor kimia multinasional untuk membuka UMKM yang fokus pada pengolahan pangan lokal di NTT. Jatuh bangun di awal usaha dan saat pandemi, membuat Ira semakin melebarkan sayap bisnisnya hingga kini. Baik, oke. Nama saya Olivira Balo. Saya adalah pemilik dari CV Bimo El Bajaya, atau kita biasanya kenal dengan brand name-nya Mama Ana, Kak. Jadi apa yang kita lakukan di dapur produksi kita adalah kita mengolah aneka pangan lokal dalam kemasan, ya. Market utamanya adalah sebenarnya toko oleh-oleh sih, tapi kemudian kita juga masuk ke local store juga. Snack lah, banyakkan snack sama makanan ringan siap santap sama gula semut lontar timur, kan. Jadi ini kita start usaha kita itu tahun 2013. Jadi sebelumnya saya ini adalah pekerja di perusahaan swasta gitu ya. Kemudian mungkin karena dasar kejenuhan, kemudian saya memutuskan untuk resign dan mulai bisnis kita dari kecil gitu kan. Jadi waktu kita baru pertama usaha kan kita cari-cari bentuk ya. Apalagi saya ini kan mantan pegawai dan bukan di Kupang, dulu kita pegawai di Jakarta. Jadi kan kita tidak tahu market Kupang seperti apa kan. Persaingannya berapa yang udah bikin abon ikan, berapa yang udah bikin CI apa yang populer. Nah kita masuk dengan orang Kupang bilang buta knop, tanpa arahan, ya toh kan, tanpa arahan, tanpa riset market yang bagus gitu kan. Kita main buat aja, apa yang menurut kita buat tar susu, buat kacang panggang dari awal. Tar susu, kacang, CI sapi, vakum, abon ikan. Nah kemudian berjalannya waktu, abon ikan sama CI itu tidak lama lah. Kemudian sama CI itu mungkin 1 tahun kita stop karena dapur produksinya satu, jadi kita tidak mau ada kontaminasi antara makanan sweet dan amis-amis daging ikan. Jadi ikan, daging kita stop. Lanjut tar susu, kemudian snack, kemudian lari ke sagu, lari ke gula semut, seperti itu. Nah kenapa saya memilih bisnis pangan lokal? Karena saya pikir menarik sekali NTT dengan kekayaan sumber alamnya itu sangat bukan hanya alamnya saja eksotis, tapi menurut saya beberapa bahan pangan kita itu menurut saya sangat eksotis untuk kita kelola dan kita angkat dan kita perkenalkan. Itu asal muasal kita mulai berusaha, dan sampai sekarang pun kita konsisten membuat aneka produk dengan konsep bahan baku utamanya adalah sumber dari pangan lokal. Jadi resepnya itu kebanyakan kita sendiri yang buat ya, tapi tentu terinspirasi dari, kan sekarang ini zaman terbuka ya, kita bisa lihat YouTube ya. Jadi bukan hanya resep-resep dari Indonesia atau NTT Indonesia aja, tapi kita juga terpengaruh juga sama resep-resep dari luar juga. Ya contohnya saya bisa ambil salah satu aja, misalnya tentang kacang panggang yang kita bikin bumbu dengan ada cinnamon atau kayu manis. Sebenarnya di budaya kita mungkin tidak terlalu umum gitu, tapi kita coba, yaitu saya bilang tadi gara-gara informasi yang luas beredar itu ya, kita bisa akses resep ini, resep itu, dan saya pikir kenapa tidak kita coba gitu kan. Ya udah kita coba dan kemudian diterima dengan baik juga oleh pasar. Mama Ana itu jadi waktu saya mulai berusaha, saya pikir mereknya apa gitu yang paling mudah diingat gitu kan. Kemudian saya pikir udah paling simpel, saya punya orang tua masih ada, udah sekarang masih sehat, puji Tuhan, umurnya udah 70, kemarin baru ulang tahun 76 tahun. Jadi saya pikir udahlah pakai Mama Ana. Terus saya tanya beliau kan, boleh tidak pakai mama punya, dan bahkan bukan hanya nama tapi siluetnya Kak. Ini mereknya di logo itu siluet mama saya. Mama Ana ini kita di CV Bimo El Bajaya ini ya, kami bikin ada beberapa lini produk Kak. Yang pertama adalah produk dengan kita punya brand sendiri atau brand Mama Ana. Yang kedua, kami juga mengerjakan beberapa produk dari 1-2 perusahaan lah di luar NTT yang meminta resep kita. Mereka senang dengan konsep produk kita, jadi resep dari kita, tapi packaging sama mereknya dari mereka. Jadi kita itu istilahnya kita bilang private labels. Kita mengerjakan private labels dari 1-2 perusahaan di luar NTT, dari Jakarta khususnya. Kemudian ada satu lagi yang namanya itu produk private label tapi sistemnya seasonal musiman ya. Jadi misalnya dari institusi-institusi pesan itu ada juga pengerjaan paket-paket khusus yang menggunakan desain kemasan yang mereka inginkan. Nah itu biasanya
kita mengerjakan eksklusif gitu kan. Jadi ada dibagi secara besar itu ada 3 lini produk gitu ya. Nah, kembali lagi ke merek Mama Ana yang sehari-hari rutin kami kerjakan ya. Jadi kita ada olahan kacang tanah, kemudian ada olahan kacang kenari, kemudian ada olahan sorghum, ada beras merah, beras putih, ada gula smooth lontar yang merupakan kebanggaan kita orang NTT ya. Kemudian yang terakhir ini adalah kacang mede yang kita baru mau sedang proses sih Kakak untuk produksinya. Jadi kalau namanya kendala itu saya pikir sepanjang hayatnya usaha itu pasti ada gini ya Kakak, jadi tantangan lah ya kita bilang ya. Jadi banyak lah semua bagian pekerjaan itu pasti punya tantangan masing-masing. Contohnya misalnya dari kita bicara dapur lah, dari pemilihan bahan baku ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan petani atau supplier kita untuk mendapatkan bahan baku yang baik. Karena bahan baku yang baik itu akan menentukan kualitas produk akhir yang bagus. Nah, bahan baku yang baik itu misalnya kita bicara let's say gula semut ya. Bukan hanya bergantung kepada air niranya saja. Air nira itu sudah ada secara alami gitu ya. Itu udah bagus secara alami, udah alam sudah memberikan. Tapi kemudian barang yang baik ini bagaimana di tingkat petani diolah. Nah, pengolahan mereka udah cukup bagus nih, misalnya jadi gula semut udah bagus. Tapi bagaimana pasca produk menjadi gula semut, bagaimana mereka handlingnya? Bagaimana misalnya gula semut ditransport dari Pulau Rote ke Kupang, misalnya nih hal-hal praktis ya kayak misalnya kita pernah mengalami gula semut yang udah bagus diproduksi mama-mama kita, masuk ke truk ternyata kena minyak tanah. Nah itu pada prakteknya banyak kejadian seperti itu, kena minyak tanah. Ada yang pernah kena air ikan, ya kan? Itu pun terjadi sama kenari yang dari Alor. Nah jadi memang dan itu tantangannya. Nah apa yang kita kerjakan selama ini kita coba bangun komunikasi dan itu memang perlu waktu, perlu kedekatan juga dengan mitra kita. Jadi kita kalau ada kejadian kita biasanya tidak langsung ganti supplier karena saya pikir kalau kita ganti kita akan alami hal yang sama. Lebih baik kita komunikasi sama mereka apa yang harus kita lakukan bersama, antisipasi apa ke depannya, dan itu jalan sih Kak. Itu tadi kita berbicara kendala di dapur ya. Kemudian bagaimana juga kita kendala waktu kita produksi, bagaimana teman-teman kita yang membantu kami ini kita ajarkan untuk memproduksi bukan hanya secara baik di produk tapi juga mengemas dengan baik, dengan bersih, dengan aman, dengan indah, kemudian dengan rapi dan kemudian mendeliver ke kita punya reseller sehingga reseller menerima produk dalam bentuk yang masih bagus sehingga target kita adalah target terakhir kan tentu konsumen. Bagaimana dari dapur kita yang kecil di Lasiana ini, konsumen di Labuan Bajo itu orang masuk ke toko bisa menerima produk yang masih dalam kemasan yang baik. Nah itu tugas kita di sini, gitu kan. Nah marketing punya challenge tersendiri lagi. Waktu kita baru mulai memang tidak mudah Kak untuk ketemu outlet yang mau kasih kita tempat, gitu ya. Tapi kita bersyukur. Saya percaya bahwa semua itu waktu sangat berperan pentingnya. Waktu akan jadi konsistensi sebuah usaha atau sebuah brand itu salah satu pengujinya adalah waktu. Saya percaya itu. Jadi bagaimana selama 9 tahun ini kita coba tadi nilai-nilai yang saya sampaikan itu ya silakan pasar kan yang menilai Kakak. Ya kalau sampai sekarang kami masih diberi tempat sama beberapa rekanan kami bersyukur. Tapi kepercayaan itulah yang kita bisa kita coba terus untuk minimal pertahankan dan kita tingkatkan. Salah satunya dengan apa? Misalnya kami perbaiki di kemasan. Jadi kemarin masa-masa sulit di pandemi itu kan sempat sepi. Kita tidak ada kerjaan Kakak kan, jadi omset turun 90%. Nah masa-masa kosong itulah yang kami pikir ini bagaimana ya, ini juga mungkin Tuhan kasih kita waktu untuk membenahi diri juga ya. Pasti segala sesuatu ada tujuannya Kak. Jadi masa sepi itu saya pikir kita bikin apa ya, udah deh kita bikin rebranding, kita rubah logo gitu kan. Merek tetap Mama Ana tapi kita rubah logo, kita rubah semua kemasan kita rubah, varian produk kita tambah baru. Kemudian kita waktu itu saya target bahwa begitu suasana mulai membaik, market mulai membaik, kami akan masuk market lagi dengan baju yang baru, dan itu terjadi.
Ya, jadi keranjang anyam itu dari sejak kita mulai 9 tahun lalu, dari kemasan kita masih plastik bening, itu kita udah pakai keranjang anyam. Karena waktu itu saya berpikir bahwa begini, bagaimana usaha kita ini ya bisa bergandengan dengan usaha lain. Bagaimana kita bisa menggandeng gitu kan? Tapi waktu itu tujuan saya adalah keranjang anyam ini mempercantik, hanya mempercantik saja. Mempercantik kita punya produk kan, tapi ternyata sekarang bukan yang mempercantik saja, tapi banyak orang juga yang beli. Ada juga kan, saya dengar banyak cerita, itu banyak yang bisa tidak saya beli keranjangnya saja. Jadi ya artinya apa ya? Artinya hasil karya kita punya mama-mama itu diapresiasi kan. Dan dulu sebelum pandemi kita beroperasi dengan kemasan lama itu, kita beroperasi di 50-60% kapasitas kita. Tapi sekarang kita 100% kapasitas. Bahkan kita udah tambah 50% kapasitas kita masih full juga gitu kan. Yang tugas kami adalah what's next. Jadi apa berikutnya? Karena kita pelaku usaha tidak pernah bisa diam, ya kan? Jadi kalau dulu kita lakukan perubahan kemasan, tambah produk, sekarang tantangan kita di marketing adalah apa yang berikut? Karena konsumen itu seperti manusia, bisa jenuh juga. Modal awal khusus hanya untuk perlengkapan dapur dan beli bahan baku awal ya. Waktu itu kita 30 juta, tapi 30 juta lah. Ya rata-rata sudah 3 digit lah. Pemasarannya itu NTT itu di Kota Kupang, kemudian juga kemarin sempat ke Kabupaten TTS, TTU ya. Tapi kemudian pada masa pandemi kemarin kita stop juga karena agak slow moving di sana. Terus kemudian sekarang yang lagi happening ini 1 tahun terakhir ini di Labuan Bajo, itu cukup ramai juga produk kami di Labuan Bajo, di toko-toko oleh-oleh utama di Labuan Bajo. Terus kemudian juga di Jakarta seperti yang kami sampaikan tadi itu, kami ada kerjasama untuk private labels untuk produk kacang kenari. Di Kupang itu yang pertama ada di Kranasda, di toko oleh-olehnya Galeri di Kranasda NTT. Kemudian ada juga di Ibu Supiran, ada juga di toko oleh-oleh kios kaos ya. Sebelumnya kami juga ada di toko CNA, perlu saya sebutkan juga karena mereka udah bantu kami juga, CNA, kemudian Aldia, Aroma, ya seperti itu kan. Kemudian ada juga untuk bulan semut kita baru masuk ke hotel juga sih kakak, baru 2 bulan terakhir ini. Kau tahu sudah bisa terlalu kayak gear bangga karena sejak corona kita diajarkan bahwa tidak bisa bergantung kalau punya kekuatan. Ya kan waktu Tuhan kasih corona kemudian kita kena lagi seroja kan. Apalagi seroja kita punya barang kena air lah, kemasan lah, atap roboh lah kan kos semua. Pengalaman itu membuat kita lebih tidak bisa berbangga atas keadaan kita. Karena anything can happen at any time.